May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program kajian dengan tema keluarga muslim, di mana insyaallah kita akan coba menggali berbagai hal ya yang diajarkan dalam agama kita, dalam Islam, yang merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Sunnah, dan kita jadikan ibrah ya dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita sama-sama menelaah ya bagaimana seharusnya kita sebagai bagian dari keluarga menjadi keluarga muslim ya yang sejati, yang hakiki ya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, yang kehidupan mereka Allah ceritakan di dalam Al-Quran ya. Ada sosok Imran ya, yang namanya kemudian Allah sebut ya sebagai satu surat ya, sebagai Ali Imran ya. Ali itu artinya keluarga ya. Kemudian juga keluarga-keluarga ya, ada keluarga para nabi ya, ada keluarga Nabi Ibrahim ya, keluarga Nabi Yakub ya, keluarga keluarga dari Rasulullah SAW sendiri ya. Makanya dalam salawat kita selalu menyelipkan kalimat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena memang keluarga Nabi itu keluarga yang luar biasa ya, dan menjadi teladan bagi kita. Dan dalam hal ini kemudian ya kita berharap semoga keluarga yang kita bina atau keluarga yang akan kita bina, mungkin bagi yang akan mau menikah ya, atau yang sudah planning nih ya, saya mau nikah umur sekian ya, sekarang ilmunya harus didapatkan. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga muslim yang dirahmati Allah, yang diridai Allah, sehingga kemudian ya kita bisa berkumpul nanti ya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah janjikan ya di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang beriman yang kemudian Allah pertemukan mereka dengan keluarganya di surga. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang ya, selama di alam dunia mereka adalah orang-orang yang konsisten ya, menjaga diri dan menjaga keluarga sebagaimana yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran surah As-Saff ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman ya, cegahlah dirimu ya, jagalah dirimu ya, peliharalah dirimu dari api neraka dan juga keluargamu. Ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya, juga banyak ya ungkapan Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa beliau memiliki kepedulian untuk menjaga keluarga beliau dari api neraka. Yang paling masyhur ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW itu ketika berada di 10 hari ya terakhir di bulan Ramadan, beliau akan semakin giat beribadah dan bahkan membangunkan
membangunkan seluruh anggota keluarganya untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Itu yang dilakukan Rasulullah, dan kita berharap ya, kita juga bisa meniru, ya, menteladani, ya, mencontohi, ya, apa yang dilakukan oleh para rasul, ya, dan juga dilakukan oleh para sahabat Rasul, orang soleh, ya, yang tentu itu semua merupakan jalan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah di dalam membangun sebuah keluarga. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW beserta dengan keluarga, sahabat, kerabat, ya, dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga ya kita semua dicatat, ya sahabat hadirin, saya, ya Anda, kita dicatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, kemudian dipertemukan ya dengan Rasulullah SAW, dengan orang-orang saleh, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah memberikan janji itu. Allah akan mempertemukan orang-orang yang masuk ke dalam surga, ya, yang yang belakangan ya bertemu dengan orang-orang terdahulu, ya, orang-orang yang saleh. Yang pertama kita temui adalah Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah menunggu kita? Di tepi sebuah telaga yang sangat indah. Nanti di jannahnya Allah, ya, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Wah, indah sekali itu ya. Momen pertemuan bersama dengan orang yang selama ini kita sebut namanya, ya, di dalam sholat kita. Kita sebut namanya dalam setiap urusan kita, ya, yaitu Rasulullah SAW. Dan Allah akan mempertemukan kita dengan beliau, insya Allah. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di dalam program mengenal program keluarga muslim ini, ya, saya akan coba ya menghadirkan tema-tema tentang bagaimana seharusnya ya seorang muslim itu membangun rumah tangga. Nanti kita akan singgung bagaimana seorang ayah ya di dalam keluarga muslim, bagaimana seorang ibu dalam keluarga muslim, bagaimana anak, bagaimana mertua, bagaimana menantu, ya, bagaimana orang tua, ya, bagaimana mungkin ipar, ya, kalau dalam keluarga ada ipar, bagaimana mungkin tante, ya, om, ya, yang kemudian tinggal dalam satu keluarga. Ini harus kita dudukkan sehingga mudah-mudahan ya dengan pemahaman-pemahaman itu kita bisa mengerti ya, bagaimana menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang kemudian kata Allah di akhirat ya, tersandung sebelum masuk surga mampir ke neraka dulu. Bahkan ada yang permanen masuk ke neraka gitu. Gara-gara urusan keluarga, ya, gara-gara urusan keluarga. Makanya pada hari itu sebagaimana disebutkan di dalam surah Abasa, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala ada orang yang lari dari saudaranya. Ya, yafiru min akhi, menjauh, ya. Menjauh dari saudaranya. Ya, saudara kandung, ya. Pokoknya saudara kandung, abang, kakak atau adik, dia menjauh. Ya, karena memang konflik biasanya terjadi antara kakak, adik. Yang paling umum dijumpai dalam konflik keluarga itu ya, adalah konflik antara kakak, antara saudara ya. Tidak sedikit ya berita-berita hari ini kita disuguhkan dengan informasi ada orang ya adik kakak musuhan, ya, bahkan sampai ada yang saling bunuh. Auzubillah. Cuman gara-gara warisan, ya. Cuman gara-gara urusan anak, gara-gara urusan harta. Ya. Saya pernah dapat berita ya, seorang adik membunuh kakaknya
kakak kandung. Gara-gara si kakak katanya jual motor adiknya, nggak bilang-bilang. Itu bisa bunuh-bunuhan itu. Dan disebutkan juga yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, bahkan ya, dia juga lari dari ayah dan ibunya. Ya. Dia menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, bahkan juga dia menjauh dari istri dan anak-anaknya, menjauhkan diri. Karena takut kesandung masuk ke dalam neraka gara-gara ada urusan yang membuat dia harus mengeluarkan pahala ya, atau menerima dosa. Karena pada hari itu ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang dicari oleh orang adalah keridhaan Allah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Yang kedua adalah pahala. Nanti kan di yaumul mahsyar itu kita dibaris-bariskan ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Fajr ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, mereka tadi baris-baris, kita juga dibarisin tuh. Ya barisannya orang beriman, kemudian orang munafik, ya, orang zalim, orang fasik, ya, orang kafir dibaris-barisin. Ya berbahagialah kita ketika masuk ke dalam safnya orang beriman. Itu kompom masuk surga. Ya, khawatirnya kita dibarisin di orang-orang munafik, ya, dibarisin di orang-orang zalim, dibarisin di orang-orang fasik, ya. Ngeri ya. Nah, ketika itu yang disibukkan orang bagaimana kemudian kalau dia mukmin tapi ada fasik-fasiknya gitu ya. Mukmin ada munafik-munafiknya. Itu yang dia cari adalah pahala, kebaikan ya, dan menghindari dosa. Karena pada hari itu nanti ya Allah menegakkan keadilan, ya orang yang terzalimi ya dizalimi itu bisa menuntut, dipertemukan oleh Allah dengan orang yang menzaliminya. Orang yang haknya dilanggar, Allah akan pertemukan dengan si pelanggar. Ya, untuk apa? Untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban. Ya, kalau di dunia nggak selesai urusannya, di akhirat diselesaikan sama Allah. Itu makanya jangan suka iseng ketika berada di jalan gitu ya. Kenapa? Kalau kita sampai melanggar hak orang dan kita nggak bisa ketemu lagi sama tuh orang, dan kita nggak bisa minta maaf sama tuh orang, nanti di akhirat yang jadi persoalan. Persoalannya besar di akhirat. Kalau ketemu lagi alhamdulillah ya kita bisa salaman, bang, kakak, adik, maafin saya kemarin begini-begini. Alhamdulillah kalau masih bisa ketemu. Kalau nggak ketemu gimana? Sementara orang itu merasa haknya dilanggar oleh kita ya. Nanti di akhirat akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian disitulah ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya, ada orang-orang yang disebut muflis ya. Gimana orang muflis itu? Ya orang bangkrut ya. Jadi orang-orang dia banyak menyakiti ya, menzalimi, melanggar hak orang-orang lain ya, tanpa kemudian dia selesaikan urusannya di dunia. Maka ketika di akhirat orang ini datang ya, dan kemudian minta keadilan ya, maka kata Allah ambil pahalanya untuk mengganti hak kamu yang dilanggar, untuk mengganti kezaliman yang dilakukan kepadamu. Ya, ambillah pahala kita itu. Udah habis pahala, masih juga ada orang yang datang menuntut keadilan, bahkan mungkin keluarga kita, kerabat kita, adik kita, anak-anak kita masih datang. Ya. Maka kemudian pahala habis, apa yang terjadi? Ya sudah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kamu yang haknya dilanggar, dosa kamu yang dizalimi, pindahkan ke dia. Ya, sebesar kezaliman ya, yang dilakukan oleh orang. Ya, gimana nggak bangkrut ya, pahala habis, dosa nambah. Nah, maka kemudian orang ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kemudian dari sinilah ya, kita harus tahu bagaimana ya kita bersikap di dalam keluarga kita, bagaimana bersikap ya di dalam menjalani rumah tangga, agar kemudian di akhirat kita tidak banyak persoalan, di akhirat kita tidak banyak sandungan. Ya, di akhirat kita akan berada di dalam keamanan dan kenyamanan. Kenapa? Karena urusannya sudah diselesaikan di alam dunia. Ini yang harus kita pahami.
Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, salah satu yang menjadi persoalan ya di dalam keluarga adalah masalah harta. Ya, di mana ada fenomena-fenomena ya, keluarga-keluarga ya, baik muslim ya atau juga non. Ya, kita bicara keluarga muslim lah ya. Ada keluarga-keluarga muslim yang kemudian Allah uji ya, atau kita dapati mereka hidup dalam kemiskinan. Ya, dalam keterbatasan finansial. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dijalani. Apalagi di zaman kayak sekarang nih, yang semuanya serba dinilai dengan materi. Makanya kan konsep transaksi orang di Indonesia zaman sekarang lah ya. Ya itu konsepnya umumnya ya. Nah. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Umumnya kita konsepnya wani piro. Nah, berani bayar berapa? Padahal seorang muslim ya seharusnya tidak menilai segala sesuatunya dengan materi, tetapi kita menilai dengan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya meskipun memang kita tahu katakanlah ya tanpa materi ya kadang-kadang iman kita juga jadi lemah. Artinya materi itu menyupport keimanan dan keislaman kita. Ya bukankah lebih baik ya kalau kita punya banyak harta jadi bisa mengumrohkan orang, menghajikan orang, mengeluarkan zakat banyak. Ini bagus ya. Ya, tapi itu tadi ya, jangan kebablasan. Ya, jangan sampai karena keinginan kita untuk punya materi, punya harta banyak, kemudian menyebabkan kita menjadi orang-orang yang kemudian terjerumus ke dalam masalah. Ya, makanya sifat seorang muslim itu ya di antara keduanya ya, tawazun, ya, seimbang. Berada di tengah ya. Kuntum disebutnya sebagai ummatan wasato ya. Umat yang berada di tengah ya, termasuk dari dalam menyikapi kondisi finansial ya, di dalam keluarga. Nah kesulitan ekonomi dalam hal ini kemiskinan ya muncul karena memang standar minimal kelayakan hidup itu terus meningkat. Ya dulu tuh di zaman saya kecil-kecil ya punya uang 100 rupiah itu udah cukup, bahkan lebih. Bisa beli agar, bisa beli pisang goreng, bisa beli nasi uduk, ya bisa beli nasi kuning hanya dengan uang 100 rupiah. Tapi karena standar kelayakan hidup naik, ya, belum lagi ada krisis ekonomi dan sebagainya. 100 ribu di tangan bagi sebagian orang nggak ada, aduh gitu masih aduh ya. 100 ribu di tangan masih aduh. Bagi sebagian orang. Ya karena memang itu tadi ya, standar kelayakan hidup setiap daerah, ya, setiap wilayah, setiap negara, bahkan dalam satu negara ada wilayah-wilayah, ada dalam satu desa juga ada, itu orang bisa beda-beda ya. Nah, sehingga kemudian ya apalagi dengan kemajuan teknologi ya, apa-apa serba online, masya Allah, bukannya mudah bagi orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan untuk kemudian online. Kadang-kadang pemerintah juga buat kebijakan nggak mempertimbangkan orang-orang yang nggak punya serba online. Jangankan ya kalau ya kan seolah-olah semuanya punya HP, ya, semuanya bisa mengakses secara online, semuanya bisa belanja online. Ya nggak semuanya juga gitu kan. Ada orang-orang yang untuk dapat layanan online itu nggak bisa. Ya, karena nggak punya handphone, ya, punya handphone handphonenya nggak bisa ada fasilitas online-nya. Udah ada fasilitas online nggak punya pulsa gitu ya, nggak punya kuota untuk beli. Ya. Sehingga kemudian dalam sebuah penelitian ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi dalam keluarga kita di Barat ya. Karena pola hidup serba online ini ya, dengan tuntutan kemajuan teknologi, ya, orang perlu pulsa ya, perlu kuota, perlu internet.
itu banyak anak-anak ya, anak-anak perempuan ya, anak-anak gadis yang kemudian menjual diri mereka ya. Maaf dalam tanda kutip menjadi pelacur ya. Nah, kan makanya ada istilah sekarang prostitusi online. Salah satu dorongan dan penyebabnya adalah ya selain ada banyak faktornya, adalah kebutuhan untuk tetap eksis di dunia maya ya, atau di medsos. Ya, karena kan untuk eksis juga kalau lihat sekarang tuh fenomenanya ya, ada fenomena TikTokan gitu ya, bikin konten itu kan mereka ada yang harus tampil ya, cantik, tampil tampan ya, apalagi ya harus canggih. Sekarang orang kalau mengukur derajat ya, atau strata ekonomi orang dilihat aja handphonenya. Kalau handphonenya gambarnya buah apel yang groak ya, oh ini orang kaya. Kalau handphonenya mereknya apa gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi fenomena pada hari ini. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan belum tentu ya semua orang kemudian sanggup menghadapinya. Nah, maka sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, dalam hal itu ya ini akan menjadi semakin sulit ya ketika kita berbicara dalam konteks keluarga. Ya kita bicara sendiri aja udah susah tuh, apalagi ini ya bicara dalam konteks keluarga. Ya. Ketika misalnya nih ada kebijakan belajar dari rumah, yang pusing tuh bukan cuma anak, orang tua juga pusing. Ya, bapaknya pusing dari mana nyari uang buat beli laptop, ya buat beli handphone, udah ada handphone dan laptopnya, pulsanya dari mana? Ya. Yang pusing nggak cuma anak. Ya. Makanya kemudian ada anak-anak yang kemudian menjadi berubah secara psikologi tabiatnya gara-gara tidak bisa memenuhi itu. Ya, pernah ada kasus kan anak yang kemudian bunuh diri gara-gara banyak tugas disebabkan dia miss, sebab jaringan di tempat dia sering ketinggalan pelajaran gara-gara itu tadi nggak ada kuota, nggak ada jaringan, nggak ada sinyal gitu. Begitu tahu-tahu sekolah gurunya nuntut itu tugas akhirnya stres, bunuh diri. Itu ada terjadi. Ketika kita berbicara dengan keluarga, ya, kesulitan ekonomi itu kemudian menjadi bertambah-tambah, menjadi semakin berat. Dan tentu bukan hal mudah ya, yang bagi setiap kita, apalagi yang terlibat di dalam masalah itu ya, untuk kemudian menghadapinya secara benar, menyikapinya secara benar. Karena memang pada intinya ya yang dituntut ya, dalam syariat agama kita ya, dalam ketika kita berbicara kemiskinan adalah kesabaran ya, gitu. Karena pada hakikatnya ya, kalau kita berbicara ujian hidup ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam surah Al-Mulk ya, ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati dan segala pernak-pernik yang ada di dalamnya, termasuklah persoalan finansial ya di dalam kehidupan kita ini. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk sebagai ujian siapa di antara kita di dalam menghadapinya, di dalam menjalankannya. Ahsanu amal, paling bagus perbuatan, paling saleh amalnya. Nah, itu tujuannya itu. Dan bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah kan, kalau terkait dengan persoalan finansial ini, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah akan uji kita ya, dengan perasaan takut. Nih, baru perasaan doang nih. Ya. Allah uji kita dengan perasaan takut. Takut akan apa? Kekurangan. Ya, naqsim minal amwa wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', ya. Ya, takut lapar ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, ya, takut akan kematian ya, anggota keluarga ya. Ya.
Itu Allah berikan kepada kita. Allah akan sampai, walaupun dia orang kaya, perasaan itu akan Allah uji dengan perasaan itu. Ya, kadang-kadang kita pikir seolah-olah ayat ini tidak terjadi pada orang kaya. Siapa bilang? Ya. Justru ada banyak orang kaya yang kemudian didera oleh rasa takut gak ketemu makan, makanya kemudian bagaimana mengumpul kekayaan untuk 7 turunan. Takut anaknya miskin, ya. Takut dengan kematian dan sebagainya. Itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah kita lihat ya dari sudut pandang ke syariat agama kita, keyakinan agama kita, dari sudut pandang Islam, ya apa namanya? Sebetulnya ya miskin dan kaya itu tergantung dari bagaimana keyakinan kita, ya, sudut pandang ke agama kita. Gitu. Ya, ketika pemahaman agama kita bagus, maka kita tidak akan mempersoalkan kemiskinan atau tidak akan kemudian mempersoalkan kekayaan. Ya, karena ketika ketika anggota keluarga kita ini suami, ayah, istri punya keyakinan yang sama kuatnya. Nah, ketika kemudian datang ujian kepada Allah dalam bentuk kemiskinan kah, dalam bentuk kekayaan kah, maka sesungguhnya itu tidak akan mengubah mereka menjadi jahat, tidak akan mengubah mereka menjadi zalim. Karena sudut pandangnya sama. Bagi orang-orang Muslim, ya, kekayaan itu adalah ujian dari Allah, ya, dengan harus disikapi dengan rasa syukur dan amal soleh. Maka kemudian kemiskinan yang datang juga adalah ujian dari Allah yang harus disikapi dengan kesabaran dan amal soleh juga. Kan begitu. Nah, disinilah kemudian, ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang ulama, ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya kefakiran dan kekayaan adalah fenomena kejiwaan sebelum keduanya menjadi bagian dari penampakan keduniawian. Pangkal dari persoalan fenomena kaya dan miskin ini, ujian dari fenomena kekayaan dan kemiskinan ini adalah tadi disebutkan sebagai berawal dari perasaan dulu. Kan Allah sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya, khauf ini kan rasa takut dari jiwa. Barulah kemudian ujungnya kalau nggak kaya ya miskin. Ujungnya dari perasaan kejiwaan, fenomena kejiwaan. Sehingga kemudian bisa saja orang yang terlihat kekurangan oleh orang lain, namun sesungguhnya dia merasa kecukupan. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang terlihat berlebih, tetapi sesungguhnya dia sedang merasa tidak puas. Atau tidak pernah merasa puas. Ya, karena memang tolak ukur dari kaya dan miskin, baik tidaknya seseorang dalam kemiskinan dan kekayaannya adalah bagaimana kondisi jiwanya. Ketika kondisi jiwanya benar, ya, di dalam keislaman, di dalam agama, begitu, maka sesungguhnya, ya, itu tadi, ya, walaupun dilihat oleh orang secara zahir di dalam serba kekurangan, ya, nggak punya handphone canggih, begitu ya. Baju juga biasa-biasa aja misalnya begitu, jarang eksis di medsos karena nggak ada pulsa, misalnya nggak ada kuota. Tetapi bisa jadi orang kita mikir kasihan, bisa jadi orang nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah dengan nggak eksis di medsos misalnya, nggak ada masalah dengan persoalan nggak bisa ke mall, nggak bisa nge-mall, kan ada fenomena nge-mall, ya. Ya, cuma di rumah-rumah aja, nggak ada masalah bagi dia, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa jalan-jalan ke tempat wisata, nggak ada masalah bagi dia. Ya, karena apa? Kondisi iman, kondisi jiwanya tenang, stabil. Tapi sebaliknya bisa jadi ada orang-orang yang kita lihat ya keliling ke luar negeri sering, gitu ya. Rumahnya bagus, kendaraannya mewah, tapi sesungguhnya dia sedang tersiksa dengan perasaan jiwanya. Yang paling umum, ya, Allah berikan sebagai bentuk azab juga, ya, kepada orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.
Kan teorinya kan begitu kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau nikmat yang Allah berikan disyukuri, maka Allah akan berikan tambahan. Tapi kalau nikmat Allah diingkari, ini yang ngasih kekayaan siapa? Allah. Tapi kemudian dia merasa ini jerih payah saya, tidak ada hubungannya dengan agama. Saya nggak sholat kok gitu. Ya. Jadi saya kaya karena ya buat apa sholat, kan ada orang yang ngapain sholat, buang-buang waktu bisnis aja ya. Kadang-kadang kalau kita lihat misalnya lagi rame ya bisnis ya, orang yang lagi banyak beli di siang hari ya, itu karena prime time-nya kadang-kadang dari jam 12 ya, dari siang sampai menjelang asar. Jangan salah, di situ bisa jadi ada ujian Allah ya. Pembeli rame ya, kalau dipotong waktu sholat, waduh ya, berapa orang yang akan hilang, pembeli konsumen yang akan pergi. Itu ujian dari Allah. Nah, ketika kemudian kita tidak menyadari bahwa kenikmatan dalam bentuk kekayaan itu bagian dari ujian dari Allah, maka kemudian Allah akan azab. Mungkin hartanya tidak Allah kurangi, dia tetap hartanya banyak, tetapi jiwanya merana dengan rasa takut. Sudah punya harta banyak, masih juga mikir, aduh nanti anak saya gimana, cucu saya gimana, padahal hartanya banyak. Itulah bisa jadi azab dari Allah. Ya, sudah punya kendaraan banyak, aduh ya pengen punya pesawat pribadi gitu kan, biar bisa kesana kemari gitu ya. Banyak orang yang berpikir demikian. Bisa jadi ya, ada orang-orang kaya yang kemudian Allah siksa dengan perasaan yang ada dalam diri mereka. Maka dengan begitu sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kaya dan miskin sangat berhubungan dengan persepsi kita tentang apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Tentang bagaimana kita memaknai sebuah kesuksesan. Juga tentang bagaimana kita mengambil manfaat dari apa yang kita peroleh. Nah, kalau itu sudah settle, landasannya adalah agama dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konteks keluarga kita nih. Makanya keluarga itu ya yang idealnya yang ngaji jangan cuma bapaknya doang ya, tapi juga istri ikut mengaji, memahami agama, anak-anak ajak memahami agama juga, ngaji juga. Seluruh anggota keluarga, kalau di situ ada mertua, menantu, ya, ada ipar, ya, buat pengajian. Ya, punya girah yang sama untuk mengaji, meningkatkan keyakinan dalam, sehingga ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kemiskinan, kekurangan harta, kemudian itu disikapi dengan baik, tidak kemudian menjadikan mereka menjadi orang-orang yang zalim, yang melanggar hak-hak orang lain ya, melakukan kemaksiatan, kejahatan atas nama takut miskin. Nah, itu jadi persoalannya. Ya kan, kalau kita lihat sekarang kan bagaimana ada orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya, menjual diri ya. Kadang-kadang kalau fenomena jual diri ini kan nggak cuma perempuan ya, laki-laki juga banyak yang jual diri. Ya, kalau ditanya ya alasannya motifnya apa? Ekonomi ya. Nggak ya. Motifnya adalah takut miskin ya, atau masalah kemiskinan. Nah, ini kemudian harus kita pahami. Nah, sama ya dengan sudut pandang kita tentang kesuksesan. Karena kita pikir ya, dalam standar umum ya masyarakat kita pada hari ini banyak keluarga-keluarga yang menilai anak-anak itu sukses ya. Anak kamu tuh sukses kalau nanti ya bisa bangunkan rumah untuk kami orang tua kamu, bisa belikan kendaraan ya, bisa kemudian punya apartemen. Kan standar itu yang kita berikan, yang umumnya diberikan orang terkait dengan kesuksesan anak. Kalau anaknya pintar matematika gitu ya, pinter di sekolah dapat ranking, dapat perguruan tinggi favorit, ini kita anggap sukses. Itu kan persepsi yang kita buat, dan kemudian kalau persepsi itu tidak diimbangi dengan persepsi yang benar, maka kemudian kita akan menjadi budak, akan menjadi sengsara, ya, menjadi budak dunia dan menjadi sengsara. Karena standar yang kita berikan, karena persepsi kita tentang kesuksesan. Jadi gelisah terus ya kalau anak yang mau kuliah nggak dapat tempat kuliah favorit, stres, susah gitu kan. Nah, coba standarnya kita rubah ya, sudut pandang persepsi kita tentang kesuksesan kita rubah. Apa sukses hakiki? Apa kesuksesan hakiki yang Allah tetapkan? Apa sih sukses yang sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa taala?
Apa sebetulnya definisi kesuksesan menurut syariat agama kita? Yang paling jelas ya, makna sukses ya yang besar itu ya, artinya kesuksesan yang hakiki itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang dijauhkan ya, diselamatkan ya, Allah jauhkan dia dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh orang itu telah sukses, telah beruntung ya, menjadi orang yang juara dengan kesuksesan yang besar. Coba persepsi kita ke arah sana gitu, sehingga kemudian kita nggak akan stres-stres amat ya, anak kita nggak dapat perguruan tinggi favorit ya, yang penting dia jadi baik ya, kuliah di tempat mana yang kira-kira dia suka ya, dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dia. Ya, anak kita kebetulan qadarullah ya, karena mungkin cara belajar yang tidak benar ya, di sekolahnya membuat dia katakanlah jadi nggak bisa ya, nggak hebat di ilmu matematika, ilmu eksak ya. Tapi hafalannya kuat ya, hafalan ilmu sosialnya, apalagi kemudian digiring kepada hafalan Quran, maka ini juga disyukuri saja ya, karena segala sesuatu itu bagian dari ujian Allah, dan bisa jadi itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak menjadi stres ya. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, nah, kemampuan kita bersikap qanaah ya, atau merasa cukup ya, merasa cukup dengan yang ada maksudnya ya. Nah, ini adalah sebaik-baik benteng pertahanan di dalam menyikapi kemiskinan yang terjadi dalam keluarga. Nah, jadi salah satu keyword ya, atau kata kunci ya, yang paling penting di dalam keluarga muslim ya, kita sebagai anggota keluarga, lalu kemudian kebetulan ya qadarullah misalnya diuji dengan kemiskinan, maka kunci yang menguatkan ya, kesabaran kita di dalam menjalankan kemiskinan ini ya, atau artinya bisa tetap berbahagia walaupun miskin, kan persoalan ini kan bahagia ya. Jadi kalau kita tanya kenapa sih orang berjibaku siang malam, pergi pagi pulang sore begitu kan, peras keringat banting tulang ya, mencari fulus ya, uang. Kalau ditanya kenapa, ya itu kan dalam rangka membangun kebahagiaan. Nah, cuman yang jadi persoalan, apakah kebahagiaan itu hanya bisa dibangun dengan materi saja? Nah, ya tidak ya, ada hal-hal lain yang ya, bisa dijadikan sebagai modal, pondasi untuk membangun kebahagiaan juga. Salah satunya adalah dengan persepsi kita, dengan sikap kita, dengan pola pikir kita. Nah, dan qanaah inilah yang kemudian pola pikir yang bisa digunakan untuk membangun kebahagiaan walaupun kita berada dalam kemiskinan. Sikap qanaah atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, apa yang ada ya. Dan ini adalah sebaik-baik benteng, ya, sebaik-baik benteng pertahanan ya, dari kekufuran ya, karena kemiskinan. Karena kan sebagaimana disebutkan oleh kalau nggak salah Sayyidina Ali ya, mengatakan kadal faqru ayyakunal kufra. Seringkali kekafiran itu ya, kefakiran ya, kemiskinan itu menyebabkan orang menjadi kafir. Ya, nah, supaya kita terbentengi ya kefakiran yang ada di dalam keluarga kita misalnya, kemudian tidak menjerumuskan kita ke dalam kekafiran, salah satu benteng yang paling kuat adalah sifat qanaah. Nah, ini yang kemudian harus kita kembangkan di dalam menyikapi kemiskinan keluarga, di dalam keluarga. Ya. Karena memang ya kalau berbicara bagaimana iblis ya, iblis ini kan memang punya hajat ya, bagaimana dia menyesatkan kita agar kemudian kita menjadi sahib dia di neraka. Nauzubillah. Kenapa sih iblis semangat banget nyesatin kita? Karena dia pengen punya teman, pengen punya teman di neraka. Makanya kalau kita lihat ahlul maksiat ya, orang-orang yang suka maksiat itu suka banget ngajakin orang maksiat. Karena pada dasarnya dia tahu dia akan masuk neraka dan dia nggak mau masuk neraka sendirian, makanya dia ngajak orang.
sengaja betul gitu ngejerumusin orang ke dalam perbuatan yang salah, yang sama-sama bejatnya. Karena dia tahu tempatnya itu neraka dan dia nggak mau di neraka sendirian. Nah, itu bagian dari tabiat iblis. Nah, iblis itu yang gimana caranya kemudian kemiskinan ini, takut miskin ini kemudian membuat manusia menjadi gelap mata, sehingga dia jadi rakus, selalu merasa kurang, walaupun bergelimang dengan harta. Oleh karena itu kemudian ketika orang tidak punya sifat qanaah, jangankan miskin, sudah kaya pun, sudah Allah berikan kekayaan, tetapi kalau dia tidak punya sifat qanaah, dia tetap akan merasa miskin. Padahal sudah Allah berikan kekayaan yang banyak, tetapi karena tidak ada sifat qanaah itu, yang muncul adalah rakus, tamak. Padahal sudah Allah kaya. Makanya kadang-kadang kalau kita perhatikan orang-orang yang tamak, walaupun punya kekayaan, kita anggap kok gaya hidupnya kayak orang miskin gitu. Seolah-olah apa yang ada pada dirinya tidak cukup untuk menutupi kekhawatirannya gitu. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang kadang-kadang kita nggak tahu, ketemu lagi nggak makan besoknya. Tetapi nyantai-nyantai aja, happy aja tuh. Masih bisa senyum kalau ketemu orang, masih bisa nolongin malah, masih bisa nolongin orang walaupun tidak dengan materi. Bahkan masih ada tuh namanya social test yang dilakukan anak-anak muda sekarang untuk konten video-video di medsos. Masih alhamdulillah masih kita dapat orang-orang tua yang profesinya mungkin narik beca atau tukang ojek gitu. Tetapi kemudian masih memiliki sifat qanaah, dan masih kita lihat kebahagiaan dari diri mereka. Ketika dimintain tolong, dia mau, walaupun kondisinya serba kekurangan. Nah, ini bagian dari sifat qanaah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, disinilah kemudian bagaimana kita berusaha membangkitkan sikap qanaah di dalam diri kita, merasa cukup dengan apa yang ada, yang salah satunya kemudian kita kembangkan dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang untuk bisa punya sifat qanaah ini kita tidak sifat itu tidak muncul begitu saja, tetapi juga disupport dan didukung oleh sifat-sifat lain. Salah satunya adalah dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kenapa ya hari ini nggak kebayang nih beli ini uangnya dari mana? Baik sangka kepada Allah. Bisa jadi kalau alat itu nggak kebeli, kalau bisa jadi nih kalau alat itu kebeli, kamu nanti jadi malah begini begitu, ujung-ujungnya negatif. Itu kan baik sangka. Maka kemudian akan muncul, kalau gitu cukuplah dengan ada yang ada. Kadang-kadang ada yang mikir, minta laptop, minta handphone canggih begitu ya. Orang tua mikir kenapa nggak kebeli-kebeli ya. Nah kalau dia berbaik sangka kepada Allah, misalnya baik sangkanya, mungkin kalau kebeli juga nih barang nih anak nanti malah jadi jelek. Main gamenya makin kuat, ujung-ujungnya ninggalin ibadah dan sebagainya. Ya udahlah, qanaah saja, alhamdulillah saja, cukupkan saja dengan gadget yang ada, barang yang ada. Itu bagian bisa jadi begitu. Nah, ini kemudian membantu kita untuk bersikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sehingga kemudian kemiskinan yang terjadi di dalam keluarga kita disikapi dengan baik dan tidak menjerumuskan kita kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian lahirlah satu konsep dan keadaan tetap berbahagia walaupun miskin. Miskin tapi tetap berbahagia. Ini yang harus kita pikir, yang harus kita tanamkan. Walaupun miskin kita tetap bahagia. Karena pada dasarnya yang kita cari di dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Demikian pula nanti di akhirat yang akan kita cari dan kita kehendaki adalah kebahagiaan. Maka karena itu jangan biarkan ujian kemiskinan itu menyebabkan kita tidak berbahagia. Apalagi ketika Allah uji kita dengan kekayaan. Jangan kemudian kekayaan itu membuat kita tidak bahagia. Kadang-kadang saya juga bingung Ada orang-orang yang secara materi cukup tetapi kemudian dia tidak berbahagia. Tidak menikmati hidup, buat apa?
Gitu ya. Kadang-kadang kita lihat ada orang miskin ya, bisa selonjoran, tidur di mana aja enak ya. Kadang-kadang kalau saya tukang beca ya, tempatnya sempit tapi bisa tidur pules. Berapa banyak orang kaya yang bisa sewa hotel di mana aja, untuk tidur sejam 2 jam aja nggak bisa, karena kepalanya penuh dengan kalkulasi, penuh dengan rasa kekhawatiran. Nah, ini buat apa juga gitu ya. Demikian sahabat At-Tirmidzi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, menjadi ilmu bagi kita semuanya. Mari kita bangun motivasi yang baik untuk keluarga kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah, untuk menguatkan sikap qanaah dalam diri mereka, yang merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada diri mereka apa adanya, sehingga kemudian mudah-mudahan ya, bisa menyikapi kemiskinan di dalam keluarga dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, yang tidak kemudian menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan si pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.